Bab 1. Aroma rendang dan dendam Brutus. Aku duduk di trotoar pinggir Jalan Raya Sultan Agung Semarang dengan tatapan kosong menatap kendaraan yang berlalu lalang di depan mataku. Bau bumbu rendang masih menempel sangat kuat di seragam putihku yang sudah tidak berbentuk lagi. Bayangan wajah Marsha yang merah padam karena rok putihnya aku tumpahi nasi dan kuah rendang masih terus menghantuiku seperti film horor yang tidak ada tombol stopnya. Aku merasa menjadi manusia paling gagal hari ini. Di sebelah kananku, Dika duduk sambil terus memegangi perban di keningnya yang masih berdenyut karena menabrak tiang bendera. Di sebelah kiriku, Bimo sedang sibuk mengelap keringat di lehernya yang gempal, sambil matanya tidak lepas dari bungkusan plastik cilok yang baru saja dia beli di depan gerbang sekolah tadi. Kami bertiga adalah definisi dari kesialan yang dikemas dalam satu paket persahabatan bernama Trio Tomat. Aku merasa Allah sedang benar-benar ingin menguji sejauh mana mental kami bisa bertahan menghadapi hari paling buruk dalam sejarah hidup kami sebagai anak SMA. Panas kota Semarang sore ini terasa lebih menyengat dari biasanya, seolah-olah aspal yang kami duduki ini sedang mencoba memanggang sisa-sisa harga diri kami yang sudah hancur lebur di kantin sekolah tadi. Aku menghela napas panjang, mencoba membuang sesak di dada yang rasanya ingin meledak setiap kali ingat bagaimana Marsha berdiri mematung dengan potongan lengkuas yang menempel di rambutnya yang harum. Aku ingin menangis tapi air mataku rasanya sudah kering karena malu. Aku merasa harga diriku sudah jatuh ke titik nol, bahkan mungkin minus. Tidak ada lagi harapan buat aku bisa deketin Marsha setelah kejadian memalukan itu. Aku benar-benar merasa seperti sampah komplek yang tidak sengaja terbuang di tengah kota. Ayolah Rak, jangan bengong terus. Hidup harus tetap berjalan meskipun rok gebetan kamu sudah berubah jadi warna coklat rendang. Ucap Dika mencoba menghiburku padahal suaranya sendiri terdengar sangat lemas. Dika memang selalu mencoba sok kuat. Padahal aku tahu kepalanya pasti masih sangat pusing karena hantaman besi tiang bendera tadi pagi. Kami bertiga memang aneh. Dalam kondisi sekarat secara mental begini pun kami masih sempat-sempatnya duduk di pinggir jalan raya hanya untuk meratapi nasib. Kita lewat jalan tikus di komplek perumahan elit Candi saja yuk. Rak, Dik. Aku sudah tidak kuat kalau harus jalan memutar lewat jalan raya yang macet ini. Kakiku rasanya sudah mau lepas, dan celana olahraga yang aku pakai ini terlalu ketat, bikin kulitku lecet semua, usul Bimo sambil menyuap satu butir cilok ke mulutnya. Bimo memang ajaib. Dalam kondisi trauma setelah celana seragamnya robek dan memperlihatkan SpongeBob di depan kelas, dia masih bisa memikirkan kenyamanan perut dan kakinya. Tapi setelah aku pikir-pikir, jalan pintas melewati komplek elit itu memang lebih sejuk karena banyak pohon besar dan tembok-tembok tinggi yang menutupi sinar matahari. Akhirnya aku dan Dika setuju untuk mengikuti saran si bongsor Bimo. Kami mulai memasuki kawasan komplek perumahan elit di daerah Candi Semarang atas itu. Suasananya sangat berbeda dengan jalan raya yang bising tadi. Di sini jalanannya sangat sepi, bersih, dan diapit oleh pagar-pagar besi hitam yang sangat tinggi dan kokoh. Pohon-pohon beringin tua dan deretan tanaman hias yang mahal membuat udara terasa sedikit lebih dingin. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku merinding kalau lewat komplek ini, yaitu tulisan-tulisan di setiap gerbang rumah yang berbunyi awas anjing galak. Aku tahu orang-orang kaya di sini sangat menjaga privasi mereka dengan memelihara anjing penjaga yang ukurannya kadang tidak masuk akal. Aku berjalan paling depan, Dika di tengah, dan Bimo paling belakang karena jalannya memang sangat lambat. Bimo masih fokus dengan ciloknya, menusuk satu demi satu bola tepung itu dengan semangat. Aku bisa mendengar suara kunyahan Bimo yang sangat berisik di tengah keheningan komplek yang sunyi ini. Perasaan aku mulai tidak enak. Ada firasat buruk yang merayap di tengkuku, seolah-olah ada mata yang sedang mengawasi kami dari balik tembok-tembok beton yang dingin ini. Aku mempercepat langkahku, ingin segera keluar dari gang sempit ini dan sampai di jalan raya depan rumah kami. Tiba-tiba, suara petaka itu muncul. Bimo yang sedang asyik makan cilok mendadak tersedak, karena saus kacangnya masuk ke lubang hidungnya. Dia terbatuk sangat keras sampai tubuhnya yang besar itu berguncang. Dan disitulah kejadian paling tidak terduga dimulai. Satu butir cilok paling besar yang ada di ujung tusukannya mendadak lepas karena guncangan batuk Bimo. Cilok itu melenting di udara, jatuh ke aspal, dan dengan sialnya menggelinding masuk melewati celah bawah pintu gerbang besi sebuah rumah mewah yang catnya sudah sedikit mengelupas di bagian bawah. Cilokku, jerit Bimo dengan suara melas yang terdengar sangat memilukan. Bimo langsung berhenti dan menempelkan wajahnya ke jeruji besi gerbang itu, menatap ciloknya yang sekarang tergeletak diam di atas rumput Jepang yang sangat rapi di dalam halaman rumah orang itu.
Aku dan Dika berhenti, menoleh ke belakang dengan wajah kesal. Hanya gara-gara satu butir cilok, Bimo sampai harus berhenti seolah-olah baru saja kehilangan harta karun paling berharga di dunia ini. Sudah Bim, ikhlaskan saja. Cuma satu butir doang juga. Kita harus cepat jalan sebelum yang punya rumah keluar, ucap Dika sambil menarik lengan Bimo. Tapi Bimo masih keras kepala. Dia masih meratapi cilok terakhirnya yang berlumur saus kacang itu. Tapi itu cilok yang paling besar, Dik. Ada isinya telur puyuh di dalam. Aku sudah simpan itu buat suapan terakhir. Rengek Bimo dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Aku hanya bisa mengelus dada melihat tingkah sahabatku ini. Allah, kenapa engkau berikan aku sahabat yang sangat terobsesi dengan makanan di saat kami sedang dalam kondisi darurat seperti ini? Tepat saat Bimo masih merengek, sebuah suara geraman rendah muncul dari balik pot bunga besar yang ada di halaman rumah itu. Suaranya bukan seperti anjing kecil yang biasa dipelihara ibu-ibu komplek. Ini adalah suara geraman yang sangat dalam, berat, dan penuh dengan aura haus darah. Aku merasa jantungku berhenti berdetak sesaat. Dari balik tanaman hias itu, muncul sebuah kepala anjing yang sangat besar. Moncongnya berwarna hitam, matanya merah menyala penuh dendam, dan air liurnya menetes-netes di sela-sela giginya yang tajam. Itu adalah Brutus, anjing penjaga paling legendaris di komplek ini yang kabarnya pernah mengejar tukang paket sampai masuk ke dalam selokan. Brutus menatap cilok Bimo yang ada di depannya, lalu menatap Bimo yang masih menempelkan wajahnya di jeruji gerbang. Anjing itu seolah-olah merasa harga dirinya terhina, karena halaman rumahnya dilempari bola tepung murahan oleh manusia yang badannya lebih besar darinya. Brutus menarik napas dalam-dalam, otot-otot lehernya yang kuat terlihat menegang di bawah bulunya yang berwarna coklat gelap. Aku tahu ini adalah pertanda kiamat kecil bagi kami bertiga. Guk, 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 gonggongan Brutus menggelegar memecah keheningan komplek. Suaranya sangat kencang sampai telingaku berdenging. Dan yang paling menakutkan, pintu gerbang besi itu ternyata tidak dikunci rapat oleh pemiliknya. Dengan satu dorongan kuat dari bahu Brutus, pintu besi itu berderi terbuka dengan suara yang sangat menyeramkan. Brutus melompat keluar, mendarat di aspal dengan suara kuku-kuku tajam yang beradu dengan jalanan. Lari, anjir, Brutus lepas, teriak Dika dengan suara yang melengking tinggi. Tanpa menunggu komando kedua, Dika langsung memutar badan dan melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kecepatan lari Dika saat itu benar-benar gila. Mungkin pelari tercepat di dunia pun kalah kalau melihat Dika lari dalam kondisi ketakutan seperti itu. Aku pun langsung ikut lari menyusul Dika. Kakiku yang lemas mendadak mendapatkan kekuatan ekstra dari hormon adrenalin yang meledak di dalam tubuhku. Aku tidak peduli lagi dengan bau rendang di bajuku. Yang aku pedulikan hanya bagaimana caranya agar betisku tidak menjadi santapan sore bagi Brutus yang sedang murka itu. Namun ada satu masalah besar. Bimo masih berdiri mematung di depan gerbang. Lemak di tubuhnya seolah-olah membeku karena rasa takut yang luar biasa. Dia baru tersadar saat Brutus hanya berjarak 3 meter di belakangnya. Bimo mencoba lari, tapi gerakan awalnya sangat lambat. Aku bisa mendengar suara napas Bimo yang tersengal-sengal seperti mesin pompa air yang sudah tua. Kami bertiga mulai berlari zigzag di sepanjang gang komplek yang sempit itu, dengan Brutus yang terus menggonggong mengejar di belakang kami. Ini bukan lagi soal cilok atau rendang. Ini adalah pertaruhan nyawa di gang sempit komplek elit Semarang. Aku bisa merasakan keringat dingin bercampur dengan debu jalanan di wajahku, sementara suara cakar Brutus di aspal terdengar semakin dekat dan semakin mengancam pendengaranku. Bab 2. Pagar besi dan pertaruhan nyawa Bimo. Langkah kakiku terasa sangat berat seolah-olah ada beban ribuan ton yang mengikat pergelangan kakiku, namun rasa takut digigit Brutus jauh lebih kuat daripada rasa lelah yang menghimpit dada. Aku bisa mendengar deru napas Dika yang sudah jauh di depan. Dia berlari seperti atlet lari gawang profesional yang sedang dikejar setan. Di belakangku, suara geraman Brutus semakin nyata, bercampur dengan suara hentakan kaki Bimo yang berdebam kaku di atas aspal panas komplek candi ini. Aku tidak berani menoleh, karena aku tahu kalau aku menoleh sedikit saja, keseimbanganku akan goyah dan itu artinya kiamat bagi keselamatanku. Paru-paruku terasa terbakar, udara yang kuhirup terasa sangat panas menyiksa kerongkongan, namun adrenalin terus memompa darah ke seluruh otot tubuhku. Kami terus berlari zigzag melewati tikungan-tikungan gang yang sepi, berharap ada keajaiban yang bisa menghentikan kejaran anjing monster itu. Dika tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke arah ujung gang yang buntu,
Di sana ada sebuah pagar besi pembatas komplek yang cukup tinggi, memisahkan kawasan elit ini dengan jalan raya besar di seberangnya. Itu adalah satu-satunya harapan kami untuk selamat. Di atas pagar itu ada deretan besi runcing yang menyeramkan. Namun bagi kami saat ini, pagar itu terlihat seperti gerbang surga yang harus segera dicapai. Aku melihat Dika dengan lincahnya menumpu pada satu tangan, melakukan gerakan parkour yang sangat mulus dan melompati pagar itu seakan-akan gravitasi tidak berlaku baginya. Dika mendarat di sisi seberang dengan posisi yang tidak terlalu rapi, tapi dia aman. Sekarang giliran aku. Aku memacu lariku lebih kencang lagi, melompat dengan sisa tenaga yang kumiliki, dan merasakan tangan dingin besi pagar itu mencengkeram telapak tanganku yang basah oleh keringat. Aku memanjat dengan membabi buta, tidak peduli jika seragamku yang bau rendang ini robek lagi, yang penting aku bisa melewati garis batas kematian ini. Aku berhasil menjatuhkan diri ke seberang pagar, mendarat dengan lutut yang membentur aspal jalan raya dengan keras. Rasa sakitnya luar biasa, tapi aku segera bangkit dan berbalik arah menatap pagar. Di sanalah aku melihat pemandangan yang akan terus menghantui mimpiku selamanya. Bimo sudah sampai di depan pagar dengan wajah yang sudah seputih kain kafan. Matanya melotot penuh teror, dan keringat mengucur deras dari keningnya hingga membasahi bajunya yang sudah kotor. Di belakang Bimo, Brutus sudah sangat dekat, hanya berjarak beberapa jengkal dari betis Bimo yang gemetar hebat. Bimo mencoba melompat, tapi tubuhnya yang berat membuatnya kesulitan untuk meraih bagian atas pagar. Dia terengah-engah. Suaranya sudah seperti orang yang sedang sekarat. "Cepat Bimo, lompat sekarang atau kamu habis," teriak Dika dari sampingku dengan suara yang serak karena panik. Bimo mencoba memasukkan kepalanya ke celah antara dua jeruji besi pagar yang agak lebar di bagian tengah. Dia pikir dia bisa menyelipkan tubuhnya lewat sana seperti kucing. Separuh badan Bimo, yaitu kepala, bahu, dan kedua tangannya sudah berhasil melewati pagar ke sisi kami. Aku dan Dika segera menangkap kedua tangan Bimo, mencoba menariknya sekuat tenaga. Namun, bencana yang sesungguhnya terjadi saat bagian perut dan pinggul Bimo yang makmur itu mulai memasuki celah jeruji besi. Suara gesekan logam dengan kain celana olahraga Bimo terdengar sangat ngilu di telingaku. Tiba-tiba gerakan Bimo terhenti total. Wajahnya yang tadi pucat mendadak berubah menjadi merah keunguan karena sesak. Aku nyangkut. "Rak, Dik, tolong aku. Aku tidak bisa gerak," jerit Bimo dengan suara yang sangat melengking, hampir mirip suara trompet yang pecah. Bimo terjepit tepat di bagian perutnya. Dia terjebak dalam posisi yang sangat konyol sekaligus mengerikan. Separuh badannya sudah di sisi jalan raya bersama kami, tapi separuh lagi, yaitu pantat dan kedua kakinya, masih tertinggal di dalam wilayah kekuasaan Brutus. Brutus sampai di depan pagar, anjing itu berhenti sebentar, menatap bagian belakang tubuh Bimo yang tergantung pasrah di depannya. Anjing itu sepertinya bingung melihat ada manusia yang terjepit di pagarnya sendiri, tapi rasa dendam karena cilok tadi sepertinya belum padam. Brutus mulai menggonggong dengan sangat liar tepat di depan pantat Bimo. Anjing itu melompat-lompat kecil, mencoba menggapai betis Bimo dengan giginya yang tajam. Bimo yang merasakan hawa panas dari napas Brutus di belakangnya langsung histeris. Dia menendang-nendangkan kakinya ke udara dengan membabi buta, mencoba menjauhkan kakinya dari jangkauan moncong Brutus. Gerakan Bimo yang liar itu justru membuat tubuhnya semakin terjepit erat di antara jeruji besi yang keras. Aku bisa melihat Bimo menangis sejadi-jadinya. Air mata dan ingusnya bercampur menjadi satu di wajahnya yang malang. Aku merasa sangat kasihan, tapi di satu sisi, situasi ini benar-benar sangat absurd hingga aku merasa ingin tertawa sekaligus menangis secara bersamaan. "Dika, bantu aku tarik tangannya," teriakku pada Dika yang masih mematung melihat Brutus yang sedang mencoba mencicipi sepatu Bimo. Kami berdua memegang masing-masing satu tangan Bimo. Kami menariknya dengan sekuat tenaga seolah-olah sedang melakukan lomba tarik tambang dengan pagar besi itu sendiri. Aku bisa merasakan otot-otot lenganku mau putus. Keringat bercucuran membasahi mataku hingga perih. Tapi kami tidak boleh berhenti. Kalau kami berhenti, Bimo akan benar-benar menjadi mangsa empuk Brutus. Bimo terus berteriak memanggil ibunya. Suaranya memenuhi jalan raya Sultan Agung yang mulai ramai oleh kendaraan sore itu. Beberapa orang yang lewat mulai melambatkan kendaraannya, menonton drama manusia terjepit pagar yang paling tragis di kota Semarang ini. "Ayo 1, 2, 3, tarik!" teriak Dika memberikan komando. Kami menyentak tubuh Bimo dengan kekuatan penuh.
Bimo mengerang kesakitan karena perutnya tertekan hebat oleh besi pagar. Namun, jeruji itu seolah-olah tidak mau melepaskan mangsanya. Di seberang sana, Brutus semakin beringas. Dia berhasil menggigit ujung celana olahraga Bimo dan menariknya dengan kuat. Bimo semakin histeris. Dia merasa nyawanya sudah di ujung tanduk. Aku merasa sangat berdosa karena membawa Bimo lewat jalan tikus ini. Seandainya saja aku tidak menuruti usulnya, mungkin saat ini kami sudah sampai di rumah dengan selamat tanpa harus bertaruh nyawa seperti ini. Aku merasa Allah sedang benar-benar memberikan pelajaran yang sangat keras bagi kami bertiga hari ini. Tiba-tiba, terdengar suara peluit yang sangat nyaring dari arah dalam komplek. "Stop, Brutus! Duduk!" teriak sebuah suara tegas yang berwibawa dari kejauhan. Aku melihat seorang pria tua dengan seragam safari dan topi veteran berjalan mendekat dengan wajah yang sangat marah. Itu adalah Pak Kolonel Slamet, pemilik Brutus yang legendaris itu. Brutus yang mendengar suara tuannya langsung berhenti menarik celana Bimo dan duduk manis dengan lidah yang menjulur keluar, seolah-olah dia baru saja melakukan prestasi besar. Pak Kolonel Slamet berdiri di depan pagar, menatap Bimo yang terjepit dengan tatapan yang sangat heran dan tidak percaya. "Kalian ini apa-apaan? Kenapa ada anak sekolah terjepit di pagar saya seperti jemuran basah begini?" tanya Pak Kolonel dengan nada suara yang menggelegar. Beliau melihat plastik cilok Bimo yang berserakan di aspal, lalu melihat ke arah kami yang masih memegangi tangan Bimo dengan wajah penuh peluh dan air mata. Pak Kolonel kemudian mendekat ke arah jeruji besi. Beliau menekan sedikit bagian pinggul Bimo agar bisa melewati celah yang sempit itu sambil menyuruh kami menarik kembali dari sisi luar. Dengan sekali sentakan yang sangat kuat dan diiringi suara pop yang cukup keras, tubuh Bimo akhirnya terlepas dari jepitan pagar besi itu. Kami bertiga jatuh bertumpukan di aspal jalan raya, saling tindih dengan napas yang memburu hebat. Bimo langsung telungkup di tanah, memegangi perutnya yang lecet dan pantatnya yang hampir saja hilang digigit Brutus. Aku bisa merasakan jantungku masih berdegup sangat kencang. Rasanya seperti baru saja lolos dari maut. Pak Kolonel Slamet hanya geleng-geleng kepala dari balik pagar. Beliau menyuruh Brutus masuk kembali ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kami diam 1000 bahasa. Tidak ada satupun dari kami yang berani bicara. Harga diri kami sudah tidak ada sisa sama sekali. Hancur berkeping-keping di sepanjang jalanan komplek elit itu. Kami bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Bimo berjalan dengan sangat lambat. Kakinya gemetar dan jalannya mengangkang karena rasa sakit di bagian perut dan pahanya. Dika berjalan sambil menunduk. Perban di keningnya sudah mulai lepas dan wajahnya terlihat sangat kusam. Aku sendiri berjalan dengan seragam yang kotor penuh noda rendang dan debu jalanan. Kami berjalan menyusuri trotoar menuju rumah masing-masing dengan perasaan yang sangat campur aduk. Tidak ada lagi candaan. Tidak ada lagi tawa yang biasanya meledak di antara kami. Hari ini kami belajar bahwa kesialan bisa datang kapan saja, bahkan saat kamu hanya ingin pulang sekolah melewati jalan tikus. Alhamdulillah kami masih diberi keselamatan, meskipun harus melewati penderitaan yang sangat luar biasa memalukan. Sesampainya di persimpangan jalan menuju rumah Bimo, Bimo berhenti dan menatap kami berdua dengan mata yang masih sembab. "Rak, Dik, besok-besok kalau pulang sekolah, kita lewat jalan raya saja ya, meskipun macet dan panas. Aku tidak mau lagi ketemu Brutus," ucap Bimo dengan suara yang sangat lirih. Kami berdua hanya mengangguk pelan, menyetujui sumpah Bimo itu. Aku menatap punggung Bimo yang berjalan menjauh, masuk ke dalam gang rumahnya dengan langkah yang gontai. Aku dan Dika melanjutkan perjalanan kami dalam keheningan sore yang mulai berubah menjadi senja. Aku merasa hari ini adalah babak paling berat dalam persahabatan kami, tapi di balik semua kesialan ini, aku tahu bahwa kami bertiga tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain, bahkan jika harus terjepit di antara jeruji besi pagar sekalipun. Persahabatan trio tomat mungkin memang dibangun di atas fondasi kesialan, tapi itulah yang membuat kami menjadi tak terpisahkan di tengah kerasnya kehidupan SMA di kota Semarang ini.